Cara menaikkan berat badan secara sehat dan alami. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Apakah kamu merasa sulit menambah berat badan? Banyak orang berpikir menaikkan berat badan semudah makan lebih banyak. Namun, cara yang salah bisa berbahaya. 1. Makan lebih sering. Konsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering. 2. Pilih makanan bergizi. Fokus pada makanan tinggi kalori dan nutrisi. 3. Tambahkan protein. Protein membantu membangun otot. 4. Jangan lupakan lemak sehat. Alpukat dan kacang-kacangan adalah pilihan bagus. 5. Olahraga teratur. Latihan kekuatan bisa menambah massa otot. 6. Hindari junk food. Makanan ini bisa meningkatkan lemak jahat. 7. Minum cukup air. Air penting untuk pencernaan dan metabolisme. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak melewatkan tips pentingnya. Konsumsi makanan padat nutrisi. Menambah berat badan harus dilakukan dengan bijak. Pastikan makanan kaya karbohidrat kompleks dan protein berkualitas. Pilih nasi merah, ubi, dan daging tanpa lemak. Konsumsi ikan berlemak, telur, dan kacang-kacangan. Produk susu tinggi protein juga penting. Hindari makanan cepat saji dan minuman manis. Kalori harus bermanfaat bagi tubuh. Makan lebih sering dalam porsi kecil. Tingkatkan frekuensi makan menjadi 5-6 kali sehari. Ini membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Tambahkan camilan sehat di antara waktu makan. Cobalah yogurt dengan granola atau smoothie protein. Roti gandum dengan selai kacang juga pilihan baik. Tambahkan asupan protein untuk meningkatkan massa otot. Menambah massa otot penting untuk tubuh proporsional. Protein adalah kunci utama pembentukan otot. Pastikan setiap makanan mengandung protein berkualitas. Dada ayam, telur, dan ikan salmon adalah pilihan bagus. Daging sapi tanpa lemak, tahu, dan tempe juga kaya protein. Susu tinggi protein bisa jadi tambahan. Pilih makanan yang mendukung pertumbuhan otot. Jika perlu, tambahkan suplemen protein. Konsultasikan dengan ahli gizi. Meningkatkan massa otot bukan hanya soal menambah berat. Pilih makanan kaya protein. Pertimbangkan suplemen jika diperlukan. Tubuh proporsional adalah hasil dari asupan protein yang tepat.
Olahraga untuk menambah berat badan dengan sehat. Olahraga bukan hanya untuk menurunkan berat badan. Ini juga penting untuk menambah berat badan. Latihan beban dan resistance training sangat efektif. Ini membantu membangun massa otot. Fokus pada latihan seperti squat, deadlift, dan bench press. Angkat beban juga penting. Lakukan latihan ini 3-4 kali seminggu. Pastikan pola makanmu seimbang. Ini akan memastikan kenaikan berat badan berasal dari otot, bukan lemak. Tidur yang cukup sangat penting. Kurang tidur bisa menghambat kenaikan berat badan. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel dan membangun otot. Tidur 7-9 jam per malam sangat dianjurkan. Ini mendukung pemulihan tubuh dan pertumbuhan otot optimal. Hindari stres berlebihan. Stres bisa berdampak buruk pada kesehatan. Mari kita bahas lebih lanjut. Stres yang berlebihan dapat mengganggu nafsu makan. Ini juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Saat stres berkepanjangan, hormon kortisol meningkat. Ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Bahkan, bisa menyebabkan penurunan berat badan. Luangkan waktu untuk relaksasi. Cobalah meditasi atau yoga. Aktivitas menyenangkan juga membantu. Tubuh tetap sehat dan seimbang. Menambah berat badan butuh waktu. Konsistensi adalah kunci. Jangan berharap hasil instan. Setiap orang berbeda. Metabolisme juga bervariasi. Catat perkembanganmu secara berkala. Perhatikan berat badan dan lingkar tubuh. Jika sulit naik, konsultasikan dengan ahli. Ahli gizi atau dokter bisa memberi solusi spesifik. Kesimpulan, menaikkan berat badan bukan hanya soal makan lebih banyak. Pilih makanan yang tepat. Berolahraga secara rutin. Tidur cukup. Jaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Terapkan tips ini sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa! Makanan sehat untuk membakar lemak. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Makanan yang kita konsumsi berperan besar dalam pembakaran lemak. Beberapa makanan dapat meningkatkan metabolisme. Mereka juga mengurangi nafsu makan berlebih. Ini membantu tubuh membakar lemak lebih efisien. Dalam video ini, kita bahas makanan sehat yang efektif.
pastikan menonton sampai akhir. Teh hijau, minuman ajaib pembakar lemak. Teh hijau dikenal sebagai minuman yang efektif untuk menurunkan berat badan. Kandungan katekin dan kafein dalam teh hijau dapat meningkatkan metabolisme. Ini membantu mempercepat pembakaran lemak. Penelitian menunjukkan, konsumsi rutin teh hijau membakar lebih banyak kalori, bahkan saat istirahat. Minumlah 1-2 cangkir teh hijau sehari. Konsumsi sebelum olahraga untuk hasil optimal. Ini membantu tubuh membakar lemak lebih efektif. Jika suka pedas, cabai bisa jadi teman dietmu. Capsaicin dalam cabai meningkatkan suhu tubuh. Ini mempercepat pembakaran kalori. Capsaicin juga mengurangi nafsu makan. Tambahkan cabai dalam masakanmu untuk metabolisme lebih cepat. Alpukat, lemak sehat untuk membakar lemak. Banyak yang mengira lemak adalah musuh diet. Namun, alpukat mengandung lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal ini meningkatkan metabolisme. Ini membantu tubuh membakar lemak lebih efisien. Alpukat juga kaya serat dan kalium. Ini menjaga keseimbangan cairan dan mengurangi kembung. Konsumsi setengah alpukat per hari. Ini pilihan baik untuk menurunkan berat badan. Telur, sumber protein untuk pembakaran lemak. Telur adalah makanan tinggi protein. Sangat baik untuk menurunkan berat badan. Protein dalam telur membuat kenyang lebih lama. Ini membantu mengurangi rasa lapar. Tubuh juga membakar lebih banyak kalori saat mencerna protein. Konsumsilah telur rebus atau dadar tanpa minyak. Ini cara terbaik mendapatkan manfaatnya. Ikan berlemak, omega 3 untuk meningkatkan metabolisme. Ikan berlemak kaya akan omega 3. Ini baik untuk kesehatan. Omega 3 mengurangi peradangan. Ini juga meningkatkan metabolisme lemak. Omega 3 meningkatkan sensitivitas insulin. Ini penting untuk mengontrol gula darah. Konsumsi ikan berlemak 2-3 kali seminggu. Dapatkan manfaat kesehatan dari omega 3. Kacang-kacangan, sumber energi dan serat tinggi. Kacang-kacangan adalah makanan yang kaya nutrisi. Mereka mengandung lemak sehat dan protein. Kacang seperti almond dan kenari membantu mengontrol nafsu makan. Mereka juga meningkatkan energi. Kandungan proteinnya membantu tubuh membakar kalori lebih banyak. Konsumsi kacang dalam jumlah wajar. Segelintir per hari sudah cukup.
Jangan berlebihan agar kalori tetap terkontrol. Yogurt Yunani, probiotik untuk pencernaan yang sehat. Yogurt Yunani kaya akan manfaat kesehatan. Yogurt ini mengandung protein dan probiotik. Probiotik baik untuk pencernaan. Mereka membantu penyerapan nutrisi lebih efisien. Studi menunjukkan bakteri baik dalam yogurt dapat mengurangi lemak perut. Pilih yogurt tanpa tambahan gula. Ini membantu pembakaran lemak lebih optimal. Yogurt Yunani adalah pilihan sehat. Konsumsi secara rutin untuk pencernaan yang lebih baik. Nikmati manfaatnya untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Cuka apel, pengontrol nafsu makan alami. Cuka apel dikenal sebagai minuman alami yang membantu menurunkan berat badan. Kandungan asam asetat dalam cuka apel bermanfaat. Ini membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, dapat mengurangi nafsu makan. Campurkan 1-2 sendok makan cuka apel dengan air. Minum sebelum makan untuk mengurangi kalori. Cuka apel bisa menjadi solusi alami. Dengan konsumsi teratur, kamu bisa mengontrol nafsu makan. Ini membantu mencapai berat badan ideal. Berat badan. Rutinitas pagi yang bisa meningkatkan produktivitas. Nomor 3, sering diremehkan. Pernah merasa hari berjalan kacau atau nggak fokus? Mungkin masalahnya ada di rutinitas pagimu. Pagi yang produktif bukan cuma soal bangun lebih awal. Ini tentang kebiasaan yang bikin otak dan tubuh siap tempur. Yuk, kita bahas 5 rutinitas pagi yang bisa bikin kamu lebih produktif dan sukses. Bangun tanpa snooze. Kebiasaan kecil, dampak besar. Pernah mikir snooze cuma nambah 5 menit ekstra tidur? Faktanya, itu malah bikin kamu makin ngantuk dan sulit fokus. Tiap kali snooze, kamu masuk ke siklus tidur baru yang nggak selesai. Taruh alarm jauh dari tempat tidur. Ini memaksa kamu bangun. Coba metode 5 detik rule. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, lalu langsung bangun tanpa mikir. Minum air. Sebelum ngapa-ngapain, jangan langsung ngopi. Kita kehilangan banyak cairan saat tidur. Minum air di pagi hari itu wajib. Metabolisme. Minum air mengaktifkan metabolisme dan bikin tubuh lebih segar.
Otak. Membantu otak bekerja lebih optimal. 3. Dehidrasi. Mencegah dehidrasi yang bikin gampang lelah. Mau lebih sehat? Tambahkan perasan lemon. Ini meningkatkan imun dan pencernaan. Rapikan tempat tidur, kelihatan sepele, tapi efeknya dahsyat. Percaya atau enggak, kebiasaan ini sering diremehkan. Membereskan tempat tidur di pagi hari memberi rasa pencapaian pertama. Ini bisa membangun momentum positif untuk hari itu. Sebuah studi menyebutkan, orang yang merapikan tempat tidur cenderung tidur lebih nyenyak di malam hari. Jangan langsung pegang HP. Ini perusak fokus nomor 1. Kebiasaan scroll media sosial pagi-pagi bisa menyedot energi. Notifikasi dan berita negatif merusak mood. Gantilah dengan peregangan atau meditasi. Gunakan mode Do Not Disturb. Pikiran lebih jernih, siap hadapi hari. Buat to-do list, tapi jangan terlalu ambisius. Punya daftar tugas harian itu penting. Tapi jangan sampai jadi beban. Fokuslah pada 3-5 hal terpenting. Ini mencegah stres akibat terlalu banyak tugas. Kamu jadi lebih fokus dan bisa mengukur pencapaian. Rasakan puas setiap kali satu tugas selesai. Gunakan metode Eisenhower Matrix. Tentukan tugas mana yang penting dan harus dikerjakan duluan. Tambahan rutinitas untuk produktivitas maksimal. Ingin meningkatkan produktivitas harianmu? Coba rutinitas ini. 1. Olahraga ringan. Jalan pagi, yoga, atau peregangan 5 menit. Ini meningkatkan energi dan mood. 2. Baca buku 10-15 menit. Pilih buku motivasi atau self-improvement. Awali hari dengan insight positif. 3. Journaling. Tuliskan hal-hal yang kamu syukuri atau target harianmu. Ini meningkatkan fokus dan motivasi. Rahasia pagi yang produktif. Pagi yang produktif dimulai dengan kebiasaan yang tepat. Coba terapkan satu persatu kebiasaan pagi yang baik. Ini bukan soal bangun lebih cepat. Bagikan trik pagi produktifmu di komentar. 7 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup Anda. Pernah merasa hidup jalan di tempat? Perubahan besar bisa datang dari kebiasaan kecil. 1. Bangun pagi. Mulai hari dengan energi positif. 2. Meditasi. Tenangkan pikiranmu.
3. Olahraga. Jaga kesehatan tubuh. 4. Membaca. Tambah wawasan setiap hari. 5. Menulis jurnal. Sering diabaikan tapi sangat bermanfaat. 6. Minum air putih. Penting untuk kesehatan. 7. Bersyukur. Hargai hal-hal kecil. Cobalah kebiasaan ini. Hidupmu bisa berubah lebih baik. Bangun 30 menit lebih awal, waktu emas untuk diri sendiri. Punya waktu ekstra di pagi hari bisa bikin hari lebih tenang. Mengurangi stres karena nggak terburu-buru. Memberi waktu untuk refleksi atau rencana harian. Membantu tubuh lebih segar dan siap menghadapi hari. Gunakan waktu ini untuk meditasi, stretching, atau menikmati sarapan. Minum air. Begitu bangun, kebiasaan simple, efek dahsyat. Jangan langsung mengopi setelah bangun tidur. Tubuh butuh rehidrasi. Minum air putih bisa meningkatkan energi dan mempercepat metabolisme. Ini penting setelah 6-8 jam tidur. Minum air pagi hari bisa meningkatkan fungsi otak hingga 14%. Biasakan membaca 10-15 menit sehari. Ilmu nggak pernah rugi. Cukup 10-15 menit sehari. Dalam setahun, kamu bisa menyelesaikan banyak buku. Ini meningkatkan wawasan dan memperkaya kosakata. Mulai dari buku self-improvement, artikel inspiratif, atau biografi tokoh sukses. Membuat to-do list. Jangan andalkan ingatan. Banyak orang gagal menyelesaikan tugas. Mereka terlalu mengandalkan ingatan. Menulis daftar tugas membantu otak lebih fokus. Ini juga mengurangi rasa kewalahan. 1. Buat 3-5 tugas utama per hari. 2. Prioritaskan yang penting. 3. Tandai tugas yang selesai. Bereskan tempat tidur kecil, tapi berdampak besar. Kedengarannya sepele, tapi merapikan tempat tidur bisa berdampak besar. Memulai hari dengan rapi meningkatkan disiplin. Ini memicu kebiasaan baik lainnya. Orang yang merapikan tempat tidur lebih bahagia dan produktif. Gunakan 2-minute rule, lawan rasa malas. Ada tugas kecil yang bisa selesai dalam 2 menit. Lakukan langsung. Ini mencegah tugas menumpuk. Melatih disiplin dan kebiasaan cepat bertindak. Balas email penting. Cuci piring setelah makan. Bereskan meja kerja. Bersyukur sebelum tidur, kunci hidup lebih bahagia.
Setiap malam, pikirkan 3 hal yang kamu syukuri. Ini melatih otak fokus pada hal positif. Meningkatkan rasa bahagia dan puas. Bisa hal besar atau kecil, seperti cuaca cerah. Kebiasaan kecil yang membawa perubahan besar. Jangan remehkan kebiasaan kecil. Konsisten melakukannya bisa membawa perubahan besar. Sukses bukan hanya tentang langkah besar. Kebiasaan kecil yang konsisten juga penting. Dari 7 kebiasaan ini, mana yang sudah kamu lakukan? Share di komentar. Kebiasaan buruk yang merusak otak Anda nomor 4, pasti sering dilakukan. Tanpa sadar, banyak kebiasaan sehari-hari yang bikin otak kita bekerja lebih lambat. Ini bisa meningkatkan risiko penyakit otak seperti demensia. Berikut ini 10 kebiasaan buruk yang tanpa disadari bisa merusak otak Anda. Nomor 4 pasti sering banget dilakukan. Kurang tidur efeknya lebih seram dari yang Anda kira. Pernah merasa pusing setelah begadang? Itu efek kurang tidur. Otak butuh tidur untuk memperbaiki sel dan memproses ingatan. Kurang tidur bisa menurunkan fungsi otak dan meningkatkan risiko Alzheimer. Tidur 7-9 jam per malam. Hindari gadget sebelum tidur. Terlalu banyak gula, otak jadi lemot. Gula memang enak, tapi ada bahaya tersembunyi. Konsumsi gula berlebihan mengganggu fungsi kognitif. Ini bisa membuat otak cepat menua. Kurangi makanan manis. Pilih buah atau makanan alami. Multitasking berlebihan bikin otak stres. Banyak orang mengira multitasking itu keren dan produktif. Faktanya, multitasking justru bikin otak cepat lelah. Ini meningkatkan stres dan menurunkan fokus. Fokuslah pada satu tugas dengan teknik Pomodoro. Bekerja 25 menit, istirahat 5 menit. Terlalu lama main gadget. Terlalu lama main gadget bisa berdampak buruk. Scrolling media sosial bikin otak kecanduan dopamin. Fokus jadi sulit, ingatan menurun. Batasi screen time. Coba detox gadget beberapa jam sehari. Kurang minum air, otak butuh hidrasi. Tahukah Anda bahwa otak kita sebagian besar terdiri dari air? Jika tubuh kekurangan cairan
Dehidrasi bisa membuat kita sulit berkonsentrasi. Kita juga bisa merasa mudah lelah dan sering pusing. Bahkan, daya ingat bisa memburuk. Pastikan minum setidaknya 2 liter air per hari. Jika aktif atau tinggal di daerah panas, minum lebih banyak. Kurangi minuman berkafein seperti kopi dan teh. Bawa botol minum kemanapun Anda pergi agar tetap terhidrasi. Jarang berinteraksi sosial. Interaksi sosial penting untuk kesehatan otak. Menghabiskan waktu sendiri bisa meningkatkan risiko gangguan kognitif dan depresi. Luangkan waktu untuk ngobrol dengan keluarga atau teman. Duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama bisa berbahaya. Aliran darah ke otak berkurang. Gaya hidup sedentary memperlambat aliran darah. Ini menurunkan kemampuan berpikir. Bangun setiap 30-60 menit. Lakukan peregangan atau jalan sebentar. Terlalu banyak stres bisa bunuh sel otak. Stres berlebihan bisa berbahaya bagi otak kita. Stres melepaskan kortisol yang merusak sel otak. Ini mengganggu daya ingat. Risiko gangguan mental juga meningkat. Coba meditasi, olahraga, atau lakukan hobi yang rileks. Makan terlalu banyak junk food, otak jadi lembek. Makanan cepat saji memang menggoda. Tapi ada bahaya tersembunyi. Makanan tinggi lemak trans dan pengawet mengganggu sel otak. Otak jadi lemot dan gampang lupa. Ganti junk food dengan ikan, sayur, dan kacang-kacangan. Otakmu akan berterima kasih. Malas belajar hal baru. Otak kita seperti otot. Jika tidak dilatih, bisa melemah. Malas belajar mempercepat penuaan otak. Ini meningkatkan risiko demensia. Tantang otak dengan belajar skill baru. Baca buku atau main game asah otak. 10 cara merawat diri sendiri agar lebih bahagia. Pernah merasa capek fisik dan mental? Itu tandanya kamu butuh self-care. Merawat diri bukan cuma skincare. Ini tentang kebiasaan kecil. Yuk, coba 10 cara sederhana ini. Tidur yang cukup, jangan korbankan istirahat. Tidur yang cukup penting untuk kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur bisa bikin mood berantakan. Energi cepat habis dan otak sulit fokus.
Tidur 7-9 jam setiap malam. Hindari gadget sebelum tidur. Gunakan aromaterapi. Berhenti membandingkan diri, fokus pada diri sendiri. Sering merasa nggak cukup baik setelah lihat pencapaian orang lain di media sosial? Stop. Membandingkan diri cuma bikin stres dan minder. Ingat, setiap orang punya perjalanan masing-masing. 1. Kurangi scroll media sosial kalau mulai merasa iri. 2. Fokus pada progres diri, bukan hidup orang lain. 3. Syukuri hal-hal kecil yang sudah kamu capai. Bergerak dan berolahraga bukan cuma buat kurus. Olahraga nggak harus di gym. Banyak cara lain untuk bergerak. Olahraga melepaskan hormon endorfin. Ini bikin kita bahagia. Juga mengurangi stres dan kecemasan. Jalan kaki, yoga, atau menari di kamar. Semua bisa bikin tubuh lebih bertenaga. Luangkan waktu untuk hobi. Kapan terakhir kali kamu menikmati hobi? Hobi membuat hidup lebih berwarna dan mengurangi stres. Coba menggambar, membaca, atau merawat tanaman. Jaga pola makan. Makanan mempengaruhi energi dan suasana hati. 1. Alpukat. Meningkatkan serotonin, hormon bahagia. 2. Coklat hitam. Mengurangi stres. 3. Ikan salmon. Kaya omega 3, bagus untuk otak. Katakan tidak jika perlu. Sering merasa terjebak dalam situasi yang nggak nyaman? Satu, prioritaskan kesehatan mentalmu. Itu penting. 2. Jangan takut mengecewakan orang lain demi kebaikan diri sendiri. 3. Ingat, kamu bukan mesin. Tidak harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Belajar bilang, tidak, itu bagian dari merawat diri. 7. Bereskan ruangan, pikiran juga ikut rapi. Ruangan berantakan bikin pikiran kacau. Energi cepat habis. 1. Buang barang. Singkirkan yang tidak diperlukan. 2. Aromaterapi. Bikin lebih rileks. 3. Rapikan tempat tidur. Lakukan setiap pagi. Kurangi waktu di media sosial. Hidup nyata lebih berarti daripada dunia maya. Terlalu lama di media sosial bisa bikin stres dan insecure. Batasi screen time harian dan nikmati dunia nyata. Waktu untuk diri sendiri. Me time itu penting untuk kesehatan mental. Kamu nggak harus selalu produktif.
Diam dan menikmati waktu sendiri adalah self-care. 1. Nonton film favorit. 2. Mandi air hangat. 3. Menulis jurnal. Belajar memaafkan, lepaskan beban emosi. Menyimpan dendam hanya membebani hati dan pikiran. Memaafkan membuat hidup lebih ringan dan damai. Ini bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban. Jangan keras pada diri sendiri. Fokuslah pada masa depan. Merawat diri. Kebutuhan bukan kemewahan. Merawat diri itu bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan. Cobalah terapkan satu persatu. Lihat perubahan dalam hidupmu. Nikmati setiap momennya. Dari 10 cara ini, mana favoritmu? Share di komentar ya. Kebiasaan orang sukses yang bisa Anda tiru. Pernah bertanya-tanya kenapa ada orang yang sukses? Bukan cuma soal keberuntungan. Orang sukses punya rutinitas harian. Kebiasaan ini bisa kamu tiru. Yuk, simak 10 kebiasaan mereka. Nomor 7 paling berpengaruh. Bangun lebih pagi, waktu tenang sebelum dunia mulai sibuk. Orang sukses sering bangun pagi. Kenapa? Pagi adalah waktu terbaik untuk berpikir jernih. Elon Musk dan Tim Cook memanfaatkan pagi untuk fokus. Tanpa gangguan, ide mengalir lebih mudah. Bangun 30-60 menit lebih awal. Olahraga, meditasi, atau baca buku. Jangan langsung cek HP. Disiplin dengan waktu. Mereka tahu waktu itu uang. Orang sukses tidak buang-buang waktu. Mereka tahu cara mengatur jadwal. 1. Time blocking. Atur waktu spesifik untuk setiap aktivitas. 2. Fokus. Jangan multitasking, kerjakan satu tugas dalam satu waktu. 3. Hindari distraksi. Jauhi media sosial saat bekerja. Terus, belajar. Ilmu adalah investasi terbaik. Belajar adalah investasi terbaik. Ilmu membuka banyak peluang.
Orang sukses seperti Warren Buffett dan Bill Gates terus belajar. Luangkan 15-30 menit sehari untuk membaca. Pilih buku yang menambah wawasan. Ikuti kursus online. Olahraga dan jaga kesehatan. Tubuh sehat, pikiran kuat. Orang sukses tahu kesehatan adalah aset terbesar. Mereka menjaga tubuh tetap bugar. 1. Jalan kaki. Lakukan setiap hari minimal 15 menit. 2. Makanan sehat. Kurangi junk food. 3. Tidur cukup. Otak tetap segar dan produktif. Jaga kesehatan untuk tubuh sehat dan pikiran kuat. Berani keluar dari zona nyaman. Orang sukses nggak takut gagal. Mereka mencoba hal baru. 1. Tantangan baru. Jangan takut mengambilnya. 2. Kegagalan. Anggap sebagai pelajaran. 3. Evaluasi. Perbaiki strategi saat ada hambatan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan sukses. Teruslah berani. Dikelilingi orang positif. Orang sukses tahu pentingnya lingkungan positif. Ini mempengaruhi kesuksesan mereka. 1. Hindari pengeluh. Mereka menyebar energi negatif. 2. Cari mentor yang mendukung. 3. Gabung komunitas dengan visi serupa. Nomor 7 paling berpengaruh. Pilih lingkunganmu dengan bijak. Mempraktikkan rasa bersyukur. Sukses dimulai dari pikiran positif. Orang sukses bersyukur atas apa yang mereka miliki. Satu, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi atau malam. Ini membantu fokus pada hal positif. 2. Latih diri melihat sisi positif dari setiap situasi. Ini memperkuat pikiran positif. 3. Bersyukur bukan berarti puas. Ini tentang menghargai proses. Mulailah hari dengan bersyukur. Ini langkah kecil menuju sukses. Konsisten dan sabar. Sukses itu maraton, bukan sprint. Kesuksesan tidak datang dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang. Orang sukses tetap konsisten. Mereka sabar meski hasil belum terlihat. Jangan mudah menyerah. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. 10 kebiasaan untuk sukses.
Sukses bukan cuma soal bakat. Kebiasaan sehari-hari juga penting. 1. Bangun pagi. Awali hari dengan produktif. 2. Membaca. Tambah wawasan setiap hari. Dari 10 kebiasaan ini, mana yang sudah kamu lakukan? Share di komentar. Share. Lima pelajaran hidup yang jarang diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan banyak hal, tapi tidak semuanya. Ada pelajaran hidup penting yang sering terlewat. 1. Mengelola keuangan. Penting untuk masa depan. 2. Keterampilan sosial. Membangun hubungan yang baik. 3. Menghadapi kegagalan. Ini sering bikin menyesal. 4. Berpikir kritis. Membantu dalam pengambilan keputusan. 5. Kesehatan mental. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Uang itu lebih dari sekadar gaji. Sekolah mengajarkan cara mencari pekerjaan, tapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. 1. Jangan cuma fokus cari uang. Belajar cara mengelolanya juga penting. 2. Mulai investasi sejak dini. Meskipun kecil, itu penting. 3. Hindari gaya hidup konsumtif. Juga hindari hutang yang tidak perlu. Kegagalan. Itu bukan akhir, justru bagian dari proses sukses. Di sekolah, kita diajarkan bahwa nilai jelek itu buruk. Padahal di dunia nyata, kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal. Dari situ kamu belajar dan berkembang. Banyak orang sukses mengalami kegagalan berkali-kali sebelum berhasil. Gagal itu wajar. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Waktu lebih berharga dari uang. Banyak orang mengejar uang, lalu menyesal kehilangan momen berharga. Uang bisa dicari lagi. Tapi waktu yang hilang tidak bisa kembali. Jangan habiskan hidup hanya untuk bekerja. Nikmati juga prosesnya. Pilih pekerjaan yang memberi kepuasan batin. Ingat, waktu lebih berharga dari uang. Hargai setiap momen. Hubungan dengan orang lain. Itu segalanya. Kita diajarkan berkompetisi. Namun kita lupa pentingnya hubungan. 1. Sukses. Bukan hanya kerja keras, tapi juga siapa yang kamu kenal. 2. Jaga hubungan.
kebiasaan sehat untuk hidup lebih lama. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama dan sehat? Rahasianya ada pada gaya hidup. Berikut 10 kebiasaan sehat untuk umur panjang. Nomor 5 sering diremehkan. Tidur yang cukup, jangan paksa tubuh begadang. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan penting. Kurang tidur bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Tidur 7-9 jam setiap malam. Hindari layar HP sebelum tidur. Banyak minum air putih, murah, sehat, dan efektif. Dehidrasi bisa membuat tubuh lemas dan kulit kusam. Minum air penting untuk kesehatan. Minum cukup air memperlancar metabolisme. Tubuh jadi lebih segar dan organ bekerja lebih baik. Minum minimal 8 gelas sehari. Hindari minuman manis. Bawa botol minum kemanapun. Olahraga rutin, nggak harus di gym, yang penting gerak. Nggak perlu olahraga berat. Gerakan sederhana bisa membuat jantung sehat. 1. Jalan kaki. Lakukan 30 menit setiap hari. 2. Latihan kekuatan. Coba angkat beban atau yoga. 3. Pilih olahraga favorit, supaya nggak cepat bosan. Yang penting tetap bergerak. Jaga kesehatan hingga tua. Kurangi gula and junk food, musuh utama kesehatan. Gula dan junk food adalah ancaman bagi kesehatan kita. Terlalu banyak gula meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Fast food mengandung lemak trans yang berbahaya. Ganti minuman manis dengan air putih. Masak sendiri dan pilih camilan sehat. Jaga kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. 1. Me time. Luangkan waktu untuk diri sendiri. 2. Curhat. Jangan ragu berbagi dengan orang terpercaya. 3. Meditasi. Coba meditasi atau teknik pernapasan. Bersosialisasi. Jangan jadi orang yang selalu sendiri. Hubungan sosial yang baik membuat kita lebih bahagia. 1. Luangkan waktu. Ngobrol dengan keluarga atau teman. 2. Ikut komunitas. Bergabunglah dalam kegiatan sosial. 3. Kurangi media sosial. Bertemu langsung lebih baik. Rajin cek kesehatan, deteksi dini. Itu penting, banyak penyakit serius bisa dicegah. Deteksi dini adalah kuncinya. Jangan tunggu sakit parah baru ke dokter.
Deteksi dini menyelamatkan nyawa. Lakukan medical check-up setahun sekali. Jangan abaikan gejala kecil. Berjemur dan dapatkan vitamin D gratis, tapi sering dilupakan. Vitamin D penting untuk kesehatan, namun seringkali dilupakan. Vitamin D mendukung kesehatan tulang dan imun tubuh. Ini juga mengurangi risiko depresi. Berjemurlah pagi selama 10-15 menit. Konsumsi makanan kaya vitamin D. Jangan merokok dan kurangi alkohol. Merokok dan alkohol mempercepat penuaan. Ini fakta. Keduanya merusak organ tubuh. Umur jadi lebih pendek. Berhenti merokok. Batasi alkohol. Pilih aktivitas sehat. Selalu punya tujuan hidup. Bukan sekadar hidup, tapi menikmati hidup. Orang dengan tujuan hidup lebih panjang umur dan bahagia. Mereka bangun dengan semangat. Cari motivasi harian. Tetapkan tujuan kecil dan besar. Cobalah hal baru. 10 kebiasaan sehat untuk hidup panjang. Hidup sehat dan panjang umur bukan kebetulan. Ini hasil kebiasaan sehari-hari. Mulai terapkan kebiasaan-kebiasaan ini. Rasakan perbedaannya. Dari 10 kebiasaan ini, mana yang sudah kamu lakukan? Share di komentar. Cara sederhana menjadi versi terbaik dari diri Anda. Kita semua ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hidup lebih bahagia dan sukses. 1. Tetapkan tujuan. Mulailah dengan tujuan kecil. 2. Belajar setiap hari. Pengetahuan adalah kekuatan. 3. Jaga kesehatan. Tubuh sehat, pikiran sehat. 4. Meditasi. Sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa. Kenali diri sendiri, kunci segalanya. Sebelum berubah, kenali dulu siapa dirimu. Apa kelebihanmu? Luangkan waktu untuk refleksi. Tulis jurnal. Tanyakan, apa yang bikin aku bahagia? Jangan takut kelemahan. Dari situlah kita berkembang. Buat tujuan yang jelas. Orang sukses tahu apa yang mereka mau. Jangan cuma mengalir tanpa arah. 1. Tentukan 3 tujuan besar. Ini adalah langkah awal menuju kesuksesan. 2. Pecah menjadi langkah kecil. Lakukan setiap hari. 3. Tulis tujuanmu. Jangan hanya di kepala. Dengan tujuan jelas, hidupmu lebih terarah dan bahagia.
Bangun kebiasaan positif, kecil, tapi konsisten. Hidupmu adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari. Mulailah dari kebiasaan kecil. Mulai dengan kebiasaan sederhana. Misalnya, bangun lebih pagi atau minum lebih banyak air putih. Fokus pada satu kebiasaan. Lakukan sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Jaga kesehatan fisik dan mental. Percuma punya banyak mimpi kalau sering sakit. Pikiran sehat juga penting. 1. Olahraga. Lakukan olahraga ringan setiap hari minimal 15 menit. 2. Istirahat. Tidur cukup dan hindari begadang. 3. Kesehatan mental. Meditasi, membaca, atau ngobrol dengan orang terdekat. Versi terbaik dirimu butuh tubuh dan pikiran yang sehat. Berani keluar dari zona nyaman. Ingin jadi lebih baik? Cobalah hal baru. 1. Coba hal baru. Jangan tunda karena takut gagal. 2. Jangan takut salah. Dari kesalahan kita belajar. Ingat, perubahan terjadi di luar zona nyaman. Pilih lingkungan yang mendukung. Orang-orang di sekitarmu punya pengaruh besar. Pastikan mereka positif. 1. Hindari orang negatif. Mereka bisa meremehkanmu. 2. Cari komunitas positif. Temukan mentor yang mendukung. 3. Lingkunganmu tidak mendukung. Cari yang baru. 7. Terus belajar dan berkembang. Jangan berhenti di tempat. Dunia terus berubah. Jangan sampai kamu tertinggal. Luangkan waktu membaca buku atau mendengarkan podcast inspiratif. Pelajari skill baru untuk karirmu. Jangan takut bertanya pada yang lebih berpengalaman. Kelola waktu dengan baik. Waktu adalah aset paling berharga. Gunakan dengan bijak. 1. Buat to-do list. Ini membantu kamu lebih terarah. 2. Prioritaskan yang penting. Jangan hanya sibuk. 3. Hindari buang waktu. Kurangi scrolling media sosial. Jangan sia-siakan sehari pun. Kelola waktu dengan baik. Latih diri untuk bersyukur. Hidup jadi lebih bahagia. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri.